Shalom. Horas Marita Salutna. Terima kasih yang kami hormati dan banggakan Opui Eporus HKBP berserta Opung Boru yang hadir di sini. Tentunya Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi LL Dikti Wilayah Sumatera Utara, Pak Saiful, yang mewakili Gubernur, Pak Naslindo, Adinda Naslindo, terima kasih. Ketua dan segenap jajaran pengurus Yayasan Universitas Karunainsen yang tadi diwakili oleh Pak Pardidi, dan Ketua Pengawas Pak Anton dan seluruh jajaran pengawas Yayasan, Rektor dan seluruh jajaran, Wakil Rektor, para dekan, para dosen, senat guru besar, dan secara khusus anak-anak kami, para mahasiswa, para wisudawan, wisudawati yang akan diwisuda pada hari ini. Dan tentunya para orang tua yang hadir. Terima kasih kepada para orang tua yang telah mempercayakan putra-putrinya untuk menimba ilmu di Universitas HKBP Nomensen. Saya ibarat kembali ke kampung, karena saya adalah bagian dari Universitas HKBP Nomensen. Saya tahun 80 di Nomensen. Tahun 83 saya dikirim oleh Nomensen untuk sekolah ke Amerika. Ada 3 program saya ikuti. Pertama, program magang, internship in higher education, ditempatkan 1 tahun untuk program magang administrasi pendidikan tinggi. Program ini sebetulnya didesain untuk menjadi calon-calon pimpinan universitas. Kemudian program Masters, dan kemudian program PhD. Saya kembali ke Nomensen dan kemudian masuk politik. Ternyata maksudnya Opung Eporus awalnya masuk politik itu pada waktu itu reformasi. Udahlah 1 kali masuk politik. Ternyata politik itu addicted, seperti candu. Sekali kita masuk ke dalam, ini Pak Anton mau running lagi katanya. Sekali kita masuk di dalam, kita terperangkap di dalam dan menikmatinya. Jadi terima kasih Pak Rektor yang telah mengundang saya datang kembali ke Universitas Nomensen. Saya tetap menjadi bagian dari Universitas Nomensen dan saya tidak akan berdiri sebagai menteri di sini tanpa Universitas HKBP Nomensen. Terima kasih. Kita ucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas kasih-Nya, penyertaan-Nya. Kita dapat berkumpul mengikuti acara wisuda program ahli madya, sarjana, profesi dan magister dalam keadaan sehat, tidak kurang apapun juga. Semoga pertemuan kita pada forum ini semakin mempererat persaudaraan kita semua. Bapak Ibu sekalian, saya membaca tema Universitas HKBP Nomensen peduli dalam membangun keunggulan. Peduli dalam membangun keunggulan. Saya masih ingat pada zaman-zaman saya masih muda di Universitas HKBP Nomensen. Keunggulan, excellence. Rektor Universitas HKBP Nomensen pada waktu itu, pada zamannya adalah Profesor Dr. Amudi Pasaribu, yang kepadanya saya sangat berhutang besar, yang mengirimkan saya sekolah ke Amerika. Cita-cita kita pada waktu itu adalah menjadikan Nomensen menjadi center of excellence. Menjadikan Nomensen menjadi center of excellence, universitas yang unggul. Kita tidak hanya perlu peduli, tetapi harus berupaya menjadi bagian daripada keunggulan itu sendiri dalam segenap aspek. Unggul dalam pendidikan, unggul dalam keimanan,
unggul dalam pengabdian. Bapak Ibu sekalian, pada zamannya itulah Universitas Kanomansen mengirimkan para dosennya, baik dalam negeri maupun luar negeri. Erika Pardede, Yonkers Tampu Bolon, dan almarhum Parulian. Zaman-zamannya itu, Nomensen dikenal sebagai salah satu universitas yang diperhitungkan tidak hanya di Sumatera Utara, tetapi di seluruh Indonesia. Saya percaya di bawah pimpinan Opuye Porus sebagai Ketua Dewan Pembina, yayasan, para pengawas, dan tentunya para rektor, komitmen kita untuk menjadikan Universitas Kanomansen sebagai Center of Excellence akan terus kita lakukan. Untuk itu, harus mampu membangun jejaring-jejaring dalam dunia modern seperti sekarang ini. Kita tidak boleh hanya menciptakan sebuah menara gading terperangkap oleh birokrasi-birokrasi internal kita. Dulu kita mampu membangun jejaring di luar negeri untuk mengirimkan para dosen untuk meraih S3. Mampu membangun jejaring-jejaring dalam negeri. Maka pada saat-saat sekarang ini, saya berharap buka kembali jejaring-jejaring itu. Minta bantuan dari banyak pihak. Saya sebagai menteri bisa membangun jejaring dengan pemerintah tentunya. Dari dulu, apa yang saya sampaikan, jika ada yang diperlukan bantuan saya selalu terbuka untuk itu. Bapak Ibu sekalian, kita sedang memasuki era digital. Everything is digital. Maka anak-anak saya mahasiswa juga, kamu sekarang baru di wisuda, melengkapi ilmu pengetahuanmu, kamu akan masuk ke dunia yang sangat cepat berubah. Perubahannya tidak lagi linear tetapi eksponensial. Perkembangan ilmu pengetahuan, perkembangan sains begitu bergerak cepat sejak revolusi industri pertama. Bapak Ibu sekalian, untuk sampai ke revolusi industri pertama, dari revolusi agraria, agrarian revolution, masuk ke revolusi industri, diperlukan berapa ribu tahun? Sekitar 7.000 sampai 10.000 tahun. Tapi setelah kita masuk revolusi industri pertama, yaitu ditemukannya mesin uap. Masuk ke revolusi industri kedua, ditemukannya listrik. Only 100 years. Masuk ke revolusi industri ketiga, mulai ditemukan komputer. 100 tahun lagi. Tetapi dari industri ketiga, revolusi industri ketiga, masuk ke empat, tidak perlu 100 tahun. 50 tahun kita masuk ke revolusi industri 4.0 yang kita jelang sekarang ini. Dan hanya tidak sampai 30 tahun kita akan masuk revolusi industri 5.0. Begitu cepatnya teknologi informasi. Universitas HKBP Nomensen juga harus mampu adaptif terhadap perkembangan ini. Tadi saya baru ingat itu Pak Naslindo. Dulu saya menghubungi sponsor saya memang dari Indosat. Harus datang jam 12 malam karena waktu di Amerika, kontak sponsor saya untuk mengirim surat-surat dan dokumen saya. Itu dulu sebelum tahun 80-an melakukan itu. Dulu saat saya sekolah di Amerika, untuk berhubungan dan berkomunikasi dengan keluarga, saya memerlukan waktu 1 bulan. Kirim surat 2 minggu, sampai 2 minggu, kalau tepat 2 minggu, balas 2 minggu berikutnya, baru saya dapat informasi apa kabar anak-anak. Sekarang, in a minute, all is in your hand. Everything is digitalized. Telepon, message, you name it. Tadi Pak Hilman mengatakan chat GPT.
yang begitu menggunakan teknologi artificial intelligence dengan algoritmanya sangat dahsyat sekali. Tapi banyak mahasiswa justru memanfaatkannya dengan cara yang salah. Ada katanya yang mau bikin skripsi cukup dengan chat GPT. Don't ever do it. Jangan pernah melakukan kecurangan-kecurangan seperti itu. Maka Nommensen dari seluruh fakultasnya harus terus adaptif dan mampu membangun hal-hal yang baru, kurikulum evaluasi kembali, kurikulum yang antisipatif dalam konsep kampus merdeka, merdeka belajar dan lain. Ini dimungkinkan. Lihat pasar. Kurikulum fakultas hukum masih seperti zaman saya, konvensional. Saya sebagai Menteri Hukum dan HAM berperkara dengan luar negeri, dengan Churchill, dengan beberapa. Karena pemerintah digugat, pernah kita digugat sampai 21 triliun. Kami terpaksa menggunakan pengacara luar negeri dalam arbitrasi internasional. Maka adik-adik saya masuk fakultas hukum, kami membayar mahal. Maka kurikulum fakultas hukum juga harus mengajarkan arbitrasi internasional, mendidik mahasiswa-mahasiswa kita untuk mampu kompetitif dalam dunia modern seperti sekarang ini. Karena dunia semakin interconnected. Maka untuk menjadi center of excellence diperlukan kerja keras, diperlukan kolaborasi yang kompak antara yayasan dan universitas. Saya mengalami masa-masa sulit di Nommensen tentang bagaimana dulu hubungan yayasan dengan universitas. Mohon maaf, kita harus mampu belajar dari soal-soal seperti itu. Saya percaya gereja HKBP akan terus membantu karena Nommensen adalah sebuah kebanggaan kita yang telah melahirkan anak-anak gereja dari perut Universitas Hakem Nommensen. Maka untuk itu, dengan segala kerendahan hati, saya mengajak kita semua untuk terus secara bersama-sama memberikan masukan, memberikan dorongan, bantuan, dan membangun jaringan-jaringan, networking, jejaring, baik dalam negeri maupun luar negeri untuk kejayaan Universitas HKBP Nommensen. Dan kepada anak-anak saya mahasiswa, kamu diwisuda hari ini, adik-adik saya mahasiswa, kamu diwisuda hari ini. This is the beginning. This is not the end of your life yet. Apa yang kamu lakukan selama kuliah adalah menimba ilmu. Dan kamu akan menghadapi lebih berat dari apa yang kamu alami selama 4 tahun ini dalam hidup. Dan untuk itu saya mengajak kamu untuk menjadi unggul itu, you have to be a fighter. You have to be a hard worker. Bekerja keras. Jangan kamu hanya mengandalkan sebuah ijazah. Ijazah ini tidak artinya. Kompetensi yang penting. Ilmu pengetahuan yang kamu cari dan kamu dapatkan selama ini, kamu harus terus kembangkan. Dan kamu harus punya self confidence bahwa kamu bisa melakukan itu. Seperti kamu meyakini dirimu mampu menyelesaikan kuliah. Bung Karno mengatakan, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Kalaupun engkau jatuh, kamu akan jatuh di antara bintang-bintang. Maka kamu harus menggantungkan cita-citamu tinggi. Menjadi menteri. Kalau kau jatuh, meleset sedikit jadi dirjen. Udah top itu. Seperti ketua yayasan. Sudah top itu, meleset sedikit lagi jadi kakanwil kalau di fakultas hukum.
Hanya 33 di Indonesia Kakanwil. Top. Tetapi menggantungkan cita-cita tidak cukup. You have to work your way up to get it. To get your dream. Kalau kamu menggantungkannya dan hanya bermimpi untuk mimpi, hanya menggantungkan cita-cita saja, you are a dreamer. Kamu hanyalah pemimpi. Tetapi kalau kamu menggantungkan cita-citamu dan kamu bekerja dan melakukan segala prerequisite untuk mencapai itu, jangan kamu pikir Yasona Lawli ini dengan mudah sampai ke sana. Waktu sekolah di Amerika saya harus melakukan banyak pekerjaan, termasuk jual koran, believe it or not. Pagi-pagi bangun jam 3 pagi, saya dikirim ke Amerika sudah pembantu dekan. You have to be humble to fight your life, for your life. Bangun pagi-pagi, pergi ke paper station, ambil koran, ikat, lempar. Early in the morning. Untuk menambah penghasilan. Jangan pernah berpikir kamu dengan mudah mencapai sesuatu. Tetapi kalau kita mau, kamu pasti bisa melakukan. You have to believe in yourself. Dan kamu mengatakan gagal. Beda orang gagal dan orang berhasil adalah, orang gagal itu meratapi kegagalannya dan bahkan menyalahkan orang lain atas kegagalannya. Tetapi orang gagal, orang berhasil, orang yang bangkit dari kegagalan, gagal bangkit lagi, gagal bangkit lagi, gagal bangkit lagi, dan perbaiki dirimu. Kalau kamu mendengar Colonel Sanders, penemu Kentucky Fried Chicken, saya mengatakan ini master of failures. Dalam hidupnya dia gagal 1233 kali. Baru berhasil pada usaha yang ke 1234 setelah pensiun. Berkeluarga pun gagal. Siapa yang tidak kenal Kentucky Fried Chicken di sini? Semua kita barangkali pernah makan Kentucky Fried Chicken. Kalau ada yang tidak makan mungkin karena kolesterolnya tinggi. Setelah dia pensiun, dia gagal, dia berpikir apa keahlianku? Lihat dirimu, apa yang bisa kamu lakukan keahlianmu. Dia bilang resep makanan, Colonel Sanders recipe. Dia buat Kentucky Fried Chicken dengan resepnya. Dijual door to door, orang gak reken. Dijual ke restoran, nanti menjadi sistem sharing, orang gak reken. Tetapi dia tidak patah semangat. Dia terus menerus melakukannya, menjual, membuat free. Lama-lama in 20 years time, he is one of billionaire in the United States. Dalam umur yang sudah hampir 80 tahun. Kamu masih muda. So, if you fail, you stand up and fight back. Fail again, stand up, fight back, and improve from why you failed. Keep improving, keep learning. Kalau kamu gagal pacaran, kamu masuk kamar mengurung diri, nangis 3 hari 3 malam seminggu, itu tidak menolong kamu. Apalagi kalau kamu minum baygon, lewat kamu. What you are going to do is, kamu bangkit, kamu cari laki-laki yang lebih tampan dari dia, bawa di depannya, look at him. That's the way you do it. Stop crying. Dan kalau dia laki-laki, bawa yang lebih cantik. Bawa di hadapannya. Dan kamu bilang,
fail, stand up, dan keep improving. Harus terus memperbaiki diri. Bukankah pelaut yang tangguh adalah orang yang mengharungi lautan, menghadapi badai, bukan menghadapi angin yang sepoi-sepoi. Tapi pelaut yang tangguh adalah melewati gelombang-gelombang ganas dan berhasil melewatinya. Dan kamu harus melakukannya. Rabindranath Tagore mengatakan, you cannot cross the sea if you just stand and stare to the sea. Kamu tidak akan bisa menyeberangi lautan kalau kamu hanya berada di daratan dan memandang ke seberang. What you have to do is cross the sea. Apakah dia badai atau tidak? You have to keep crossing the sea. Dan adik-adik saya semua, menurut saudara siapa yang membuat Honda? Suchiro Honda. Sukses itu 100% dari hasil gagal 99%. Albert Einstein 115 kali gagal melakukan penelitian tentang teori relativitas. And listen to this. Thomas Alva Edison lebih hebat lagi. Dia mengadakan penelitian 1500 kali baru menemukan lampu pijar. Kita tidak bisa hidup sekarang tanpa Thomas Alva Edison. Mati listrik ini, gone. Tidak ada CCTV, tidak ada mic, dan saya tidak akan bisa bicara sampai ke ujung sana. Dengan penggabungan Thomas Alva Edison dan Alexander Graham Bell, masuk teknologi internet, now everything is in your hand. Telepon, ya, kemudian internet melalui digitalize perkembangannya, dan smartphone. Mempercepat semuanya. Karena digitalisasi mempercepat semuanya. Kalau dulu seorang menteri mau menghubungi stafnya, dia harus, kalau lagi jalan-jalan ke Brastagi, dia harus berhenti dulu di wartel, cari telepon. Sampai di sana kebetulan ditelepon dirjennya, tidak ada pula, karena dia tidak ada di daerah yang ada telepon. Dia keluar, tidak bisa dihubungi. Nanti harus titip pesan lagi. Sesudah ada pager baru nanti berkembang. Komunikasi menjadi lama. Sekarang kalau saya mau telepon dirjen saya, sebaik dia lihat, dari bos, langsung dia, instant. Maka keputusan juga harus bisa cepat, penyelesaian juga harus bisa cepat. Kita juga harus di kampus menggunakan digitalisasi dalam pelayanan-pelayanan publik. Jelek-jelek begini, Kementerian Hukum dan HAM adalah peringkat 1 dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik. Sejak saya masuk, saya menulis sebuah buku namanya Birokrasi Digital. Dan Kementerian Hukum secara berturut-turut terus mendapat peringkat baik, top dalam pelaksanaan sistem pemerintahan dan digitalisasi berdasarkan elektronik. Kampus kita, semuanya. Dan adik-adik mahasiswa juga harus up to date dengan itu. Jangan pernah berhenti belajar. Tadi disampaikan Pak Sekretaris Yayasan Pak Hilman. Ini penting saya sampaikan. Selalu saya sampaikan ke mahasiswa dan ke staf saya dan pegawai-pegawai saya. Warren Buffett barangkali banyak yang sudah tahu, seorang finansier di New York yang paling hebat. Ada sedikit persamaannya dengan apa yang disampaikan Pak Hilman dan juga Pak Pendeta. Dia bilang, kalau saya hendak merekrut seseorang, ini adik-adik mahasiswa. Kalau saya hendak merekrut seseorang, I need 3 things from that guy. First, intelligence, kecerdasan. Diperlukan kecerdasan untuk mengerjakan sesuatu.
Kalau saudara memerlukan kecerdasan, skills, maka saudara harus belajar untuk itu. Yang kedua, diperlukan energi. Kalaupun saudara cerdas, tidak punya energy to work, tidak workaholic, nothing. Dia sangat cerdas, tetapi di kantor duduk tidur, no. Tapi punya drive to work beyond the call of duty. Ini ciri-ciri orang mau kerja sukses. Ada pegawai saya, belum jam 5 sudah lihat jam, mulak mahita. Tapi ada orang yang sebelum tuntas kerjanya mau jam 8 malam, dia kerjakan. Work beyond the call of duty. Dia kerjakan. Jadi cerdas, kerja keras. Yang ketiga itu yang disampaikan tadi, karakter. Ini integrity, tadi disampaikan oleh Bapak Pendeta. Integrity. Warren Buffett mengatakan, if you don't have the third one, integrity, I don't bother whether you have the first or the second one. Saya tidak peduli apakah engkau pintar atau cerdas, tapi kalau kau tidak ada integrity, I don't want you. Karena di tangan orang pintar, di tangan orang cerdas, di tangan orang pintar dan cerdas, tapi tidak punya energi, tidak punya integrity dan kerja keras, tidak punya integrity, daya rusaknya besar. Sudah pintar, bekerja pula, tapi busuk. Tukang tipu, daya rusaknya besar. Tetapi di tangan orang cerdas, di tangan orang pekerja keras, di tangan orang yang punya integrity, daya kontributifnya tinggi. Be like one. Kamu harus, karena kamu nanti akan mempunyai comparative advantage. Di dalam persaingan yang begini ketat, you have to have a comparative advantage. Bersaing memperoleh pekerjaan. Di antara kalian bersaing. Di antara alumni, berapa orang fakultas hukum bersaing di antara kamu untuk. Tetapi yang paling bagus, create your own opportunity. Ciptakan kamu menjadi entrepreneur. Tidak semua bisa jadi PNS. Kementerian Hukum dan HAM memberikan akses untuk mendirikan perusahaan perorangan. Statusnya sama dengan PT, hanya pemiliknya satu orang. Masuk saja ke website kami, perusahaan perorangan, PNBP-nya 50.000, KTP dan lain-lain, kamu mempunyai sebuah perusahaan perorangan, tentu punya NPWP. Buat, ciptakan kerja, bermimpi jauh, jangan pernah stop. Orang Kentucky Fried Chicken, dia sudah 60 tahun baru dia bisa. Adik-adik saya, jangan pernah mengalah kepada nasib. Saya katakan tadi, kamu bisa menggantungkan cita-citamu setinggi langit, tetapi kalau kamu hanya stop pada menggantungkan cita-cita tanpa bekerja, you're a dreamer. Kamu adalah a dreamer. Dan untuk hidup, saya suka ini, Stephen R. Covey, ada 4 hal penting dalam hidup. Yang pertama adalah to live. Untuk hidup itu perlu makan, sandang, pangan. Tetapi hidup just for a living is not enough. Hanya untuk makan hidup, to live. Tapi kamu juga perlu to love. Mencintai, hidup dengan mencintai. Bukankah Tuhan Yesus Kristus mengajarkan cintailah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mencintai temanmu, mencintai orang tuamu, mencintai kelompok masyarakatmu, mencintai universitasmu, mencintai negaramu. Karena
Jangan ciptakan di dalam dirimu kebencian. Ini akan merusak kamu. Tapi hiduplah dengan kedamaian dan mencintai. Yang ketiga, to learn. Keep learning. Keep learning. Jangan kamu merasa sudah wisuda, sudah selesai. Tidak. Keep learning and keep learning. Then the last one is to leave a legacy. Meninggalkan legacy. Waktu Pak Rektor kita itu, Pak Nabi Tupulu, jadi Rektor, Noah Manson, top Marco top. Mengangkat akreditasi kita menjadi semua nilai A prodinya. You leave a legacy. Hari mau mati meninggalkan belang. Demikian juga adik-adik saya nanti. Kamu mimpikan, kamu membuat legasi besar dalam hidup ini. Dan kamu harus percaya untuk itu. Harus percaya untuk itu. Ya, jadi sekali lagi saya tidak panjang-panjang. Satu, untuk no mention, saya kira perlu. Dan kepada adik-adik saya mahasiswa. Kamu nggak bisa duduk di sini pakai toga kalau nggak ada orang tuamu. Kamu adalah kemagahan orang tuamu. Mulak hamuan tujabu. Orang tua duduk di kursi. Kamu duduk dan kamu peluk orang tuamu dengan baik-baik. Kamu ucapkan terima kasih. Karena orang tuamu yang memungkinkan kamu sampai di sini. Itu sebabnya no mention ini kalau ada wisuda pasti ada dibilang bangganya orang tua. Anak koki do hamoraud dia. Tapi kalau sudah anak-anak ini tidak merasa bahwa dia hamoraud orang tuanya, rusak kau. Maka untuk itu sekali lagi anak-anak saya mahasiswa selamat di wisuda. Selamat memasuki pertarungan hidup yang keras. Tetapi yakini dirimu dengan segala apa yang kamu peroleh dari no mention yang akan kamu kembangkan kembali. One day kamu akan menjadi seseorang yang benar-benar top Marco top, mempunyai yang terbaik dalam hidupmu. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Rektor, seluruh jajaran Opuya Porus, Opung Boru yang ada di sini, para pengurus yayasan atas undangan yang diberikan kepada saya hadir di sini. Terima kasih. Horas Madita Salutna. Maulate.